Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik ya. Oke, baik. Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang trigonometri. Trigonometri berasal dari kata tri dan metri. Tri sendiri yang artinya segitiga dan metri yang berarti pengukuran. Nah, jadi dalam trigonometri ini kita akan membahas tentang perbandingan dari sisi-sisi segitiga siku-siku. Oke, coba perhatikan segitiga siku-siku berikut ini. Nah, di sini ada segitiga siku-siku ABC ya, di mana siku-sikunya di A ya, sudutnya di A. Kemudian AB dan AC itu adalah sisi tegak segitiga siku-siku, sedangkan BC itu adalah sisi miring segitiga siku-siku atau biasa yang dikenal dengan hipotenusa ya. Materi trigonometri ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, manfaatnya banyak. Yang salah satunya adalah seperti gambar berikut ini. Nah, di sini untuk mengetahui tinggi sebuah pohon ya tanpa harus memanjat pohon tersebut. Kemudian untuk mengukur tinggi sebuah bangunan atau gedung ya. Nah, itu bisa kita gunakan konsep dari materi trigonometri ini. Oke, untuk lebih memahami materi trigonometri ya, kasus trigonometri ini, perhatikan kasus berikut ini. Oke, di sini ada sebuah kasus, redaksinya seperti ini ya. Pak Heru adalah seorang penjaga sekolah. Dia mempunyai 2 orang anak, yaitu Dimas dan Rama. Tinggi badan Dimas 1,8 meter, sedangkan tinggi badan Rama 1,5 meter. Suatu sore, Dimas mengajak adiknya Rama untuk bermain layang-layang di lapangan. Di lapangan tersebut ada tiang bendera. Tiang bendera tersebut adalah tingginya 9 meter. Rama melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia kembali mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan kakaknya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 2,8 meter dan 12 meter. Namun dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya selalu mengikuti pergerakannya. Bantulah Rama untuk menentukan bayangannya sendiri, untuk menentukan panjang bayangannya sendiri. Nah, untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, pahamilah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, dapatkah masalah tersebut digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku? Kemudian yang kedua, dapatkah konsep kesebangunan pada segitiga diterapkan pada masalah tersebut? Kemudian yang ketiga, dengan teorema Pythagoras tentukan sisi yang belum diketahui. Kemudian yang keempat, bagaimana perbandingan sisi-sisinya. Oke. Yang pertama kasusnya yang di sini bunyinya adalah, dapatkah masalah tersebut digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku? Kalau menurut kalian gimana nih? Bisa nggak kira-kira digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku? Ya, bisa ya. Oke, kalau ditampilkan jadi bentuknya seperti ini. Nah, misalkan di sini saya buat segitiganya adalah ABC ya. Tentunya dalam kondisi segitiga siku-siku, maka AB itu adalah tinggi tiang bendera ya. AB ini adalah tinggi tiang bendera. BC panjang bayangan tiang bendera. Jadi BC itu panjang bayangan benderanya dari B ke C. Kemudian DC tinggi Dimas. Nah, DC adalah tinggi Dimas 1,8. Kemudian EC panjang bayangan Dimas ya. EC adalah panjang bayangan Dimas. Kemudian FG tinggi Rama. FG adalah tinggi Rama. Oh, ini DE ya, terbalikannya. Tinggi Dimas. Kemudian GC panjang bayangan Rama. GC adalah panjang bayangan Rama. Jadi AB ini adalah tiang benderanya. DE itu adalah tadi tinggi Dimas. FG itu adalah Rama ya, tingginya Rama. Kemudian BC itu adalah bayangan dari tiang bendera. Kemudian EC itu adalah bayangan dari Dimas. GC itu adalah bayangan dari Rama. Ya, posisinya harus seperti ini ya, karena tidak boleh Rama di depan, karena Rama itu
adiknya Dimas, berarti dia lebih pendek ya. Jadi posisinya seperti ini. Oke, perhatikan, fokus ya. Nah, di sini konsepnya tadi saya munculkan kembali ya, masih sama ya. Berarti kalau digambarkan dia bentuknya seperti ini ya. Oke, di sini untuk mempermudah, jadi segitiganya saya pisah jadi 3 ya. Dimana segitiga yang pertama adalah segitiga ABC. Jadi tiang bendera nih, tiang bendera ini bayangannya BC ya. Saya pisah satu ya, tiang bendera bayangannya berarti di sini BC. Kemudian AC ini jarak antara tiang bendera dengan kebayangannya. Kemudian di sini, nah ini pisah, ini yang Dimas tadi ya, Dimas, DE itu tingginya Dimas tadi, ini ya. Kemudian EC itu bayangannya Dimas, dan DC itu jarak tinggi Dimas dengan bayangannya ya. Kemudian yang ini segitiga yang kecil ini adalah Rama tadi ya, Rama FG. Kemudian GC adalah bayangannya, FC itu adalah jarak tingginya Rama dengan bayangannya. Oke. Jadi di sini konsep yang pertama tadi sudah terjawab ya. Dapatkah masalah tersebut digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku? Ya, bisa ya, gambarnya jadi seperti ini. Kemudian kasus yang kedua, dapatkah konsep kesebangunan pada segitiga diterapkan pada masalah tersebut? Nah, menurut kalian bisa enggak kira-kira diterapkan nih konsep kesebangunan pada masalah segitiga yang seperti ini? Ya, bisa ya. Kenapa bisa? Karena ini dalam segitiganya masih dalam satu bentuk ya, segitiga siku-siku, kemudian diambil dipotong di sini. Berarti segitiga yang besar ini dengan yang kecil ini itu dia sebangun ya. Sama juga dengan yang kecil ini. Yang besar ini dengan yang kecil ini ya. Tiang bendera dengan Dimas itu sebangun, tiang bendera dengan Rama itu juga sebangun, Rama dengan Dimas juga sebangun ya, karena dia dalam satu bentuk segitiga ya, tidak terpisah. Jadi kita tidak perlu ragukan lagi bahwa dia pasti sebangun ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pertanyaan tadi adalah dengan teorema Pitagoras tentukan sisi yang belum diketahui. Jadi sisi-sisi yang belum diketahui ini masih ada, yaitu yang tadi yang belum diketahui yang mana? Nah, ini tadi AC ya. Kemudian apa lagi yang belum diketahui tadi? EC ya, EC belum ya. Kemudian ini yang sudah diketahui tadi AB sudah ya, AB 9. Kemudian BC sudah, DE sudah. Kemudian EC sudah ya, FG sudah. Kemudian GC panjang bayangan Rama. Nah, GC panjang bayangan Rama ini yang belum diketahui ya. FC juga belum diketahui. Nah, dengan konsep Pitagoras tentunya bisa kita tahu ya panjang sisi-sisi yang belum diketahui ya. Oke, sekarang perhatikan yang AC. Nah, AC berarti kan siku-sikunya di B nih. Kita sudah tahu dari yang ketahui tadi bahwa AB itu ada 9 ya. Kemudian BC itu 12 ya, dari yang diketahui ya. Dengan menggunakan konsep Pitagoras, maka diperoleh ya, ini materi di SD. Jadi tidak saya bahas lagi ya. Ini diperoleh nanti dengan Pitagoras diperoleh 15. Oh, berarti panjang AC-nya adalah 15. Kemudian DC-nya yang belum diketahui panjang sisi yang berikutnya adalah DC. DC itu adalah apa nih tadi? Yaitu jarak tinggi Dimas dengan bayangannya, yaitu dengan konsep yang Pitagoras yang sama diperoleh. Oh, di sini 1,8 ya dari yang diketahui ya. Kemudian EC-nya 2,4. EC-nya sudah ada. Di sini 2,4. Berarti mencari sisi miringnya berarti konsep Pitagoras. Ya, ini ya. DC sama dengan akar dari DE kuadrat tambah EC kuadrat. Berarti akar dari DE-nya berapa tadi? 1,8 ya. Berarti kuadratkan ditambah EC-nya berapa? 2,4 dipangkatkan 2. Oke, dijabarkan maka diperoleh nanti akar 9 ya. Ini 3,24 ditambah 5,76 itu sama dengan 9. Jadi akarnya 9 itu adalah 3 ya. Jadi panjang DC itu adalah 3 ya. Kemudian yang berikutnya, nah, karena segitiga ABC dan segitiga DEC dan segitiga FGC sebangun ya.
Ini saya sudah jelaskan tadi kenapa dia sampai sebangun. Maka berlaku nih untuk sisi-sisi yang bersesuaian ya. Berarti FG, mana FG? Nih ya, FG banding DE, FG banding DE itu sama juga dengan GC banding EC ya. GC, mana GC? Ini GC banding EC ya. Itu sama juga dengan 1,5. Tadi GC-nya sudah didapat ya. GC-nya itu FG-nya ya, FG-nya itu 1,5. Kemudian DE-nya itu tadi berapa? 1,8, oke. Sama dengan GC-nya. GC-nya berapa? GC-nya belum ada nih. Jarak bayangannya belum ada, berarti kita tetap F ya. Misalkan F ya. Kita misalkan dia F supaya lebih mudah per EC-nya mana? Nah, EC-nya 2,4. Nah, dengan konsep kesebangunan maka diperoleh, kita kalikan silang aja ya. Berarti 1,5 dikalikan 2,8. Nah, ini 2,4 ya, maaf. 1,5 dikalikan 2,4. F dikalikan 1,8 atau F sama dengan hasil kalinya ini dibagi dengan 1,8 ya. Itu konsep perkalian silang ya. Sama dengan hasilnya nanti 2,4 dikalikan 1,5 dibagi dengan 1,8 itu hasilnya adalah 2. Nah, jadi 2 ini adalah jarak GC-nya atau bayangannya. GC ini tadi Rama ya. Berarti ini GC ini adalah jarak bayangannya Rama. Oke. Kemudian dengan teorema Pythagoras, nah diperoleh yang kita mau cari adalah FC-nya lagi. Nah, FC ini yang belum, yaitu jarak tingginya Rama dengan bayangannya ya. Yang kita harus cari dulu. Nah, berarti dengan konsep Pythagoras kita dapat tadi ya. Karena di sini sudah 1,5, F-nya tadi sudah didapat berapa? Ya, 2. Maka dengan konsep Pythagoras kita dapat bisa peroleh G-nya ini ya. G-nya atau tinggi Rama ke jarak tinggi Rama dengan bayangannya. Kita bisa peroleh dengan konsep Pythagoras. Maka G-nya sama dengan akar 1,5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan akar 2,25 ditambah 4. Itu sama dengan akar 6,25. Akarnya 6,25 itu sama dengan 2,5. Nah, jadi G-nya itu 2,5 atau jarak tinggi Rama ke bayangannya itu 2,5 ya. Jadi kita dapat. Nah, jadi terjawab tadi masalahnya tadi ya. Oke, dengan konsep Pythagoras bisa kita peroleh. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang keempatnya tadi apa? Bagaimana perbandingan sisi-sisinya ya. Nah, jadi perbandingan sisinya perhatikan berdasarkan segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC diperoleh perbandingannya sebagai berikut ya. Yang pertama ya, ini masih konsep kesebangunan digunakan ya. Jadi yang pertama adalah FG banding FC. FG banding FC. FG banding FC. Berarti yang ini banding yang miringnya. Sisi tegaknya banding miringnya. Itu sama juga dengan DE banding DC. Berarti DE banding DC. Berarti FG banding FC sama juga dengan DE banding DC sama juga dengan AB banding AC. AB banding AC. Sama ya. Jadi FG banding FC sama juga dengan DE banding DC sama dengan AB banding AC ya. Itu kalau misalnya diisikan angkanya jadi seperti 1,5 banding 2,5, 1,5 banding G-nya 2,5, tadi peroleh 1,8 banding 3 ya. Kemudian 9 banding 15. Nah, ini bisa juga disebut dengan ini, lihat ini, sisi depan. Nah, ini kalau misalnya kenapa diambil sisi di depan sudut per sisi miring segitiga? Nah, ini sudutnya, alfanya di sini. Berarti kalau misalnya alfanya di sini depan, ambil aja. Oh, berarti sama juga dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Berarti 9, 15 kan ini tadi. Depannya ini C. C sudutnya. Ya. Berarti depannya mana? Depannya sudut ini mana? Nah, ini. Berarti 9 per 15. Sama juga dengan 1,8 per 3. Sama juga dengan 1,5 per G-nya berapa tadi? 2. It's 2,5 ya.
2,5. Jadi seperti itu, didapat 0,6. Nah, perbandingan ini disebut juga dengan sinus ya. Itu dikenal dengan sinus. Jadi sinus itu adalah ini tadi, misalnya C-nya di sini berarti depan per miring ya, depan per miring. Itu disebut dengan sinus sudut C. Nah, ditulis dengan sin alfa. Misalnya sudutnya alfa ya. Kalau di sini dia gunakan alfa, berarti di sini dia alfa ya. Jadi sin alfanya sama dengan 0,6. Jadi gitu. Oke, untuk yang perbandingan yang kedua sama kayak tadi ya. GC per FC. Berarti GC banding FC. GC banding FC. Berarti garis yang di bawah kan yang miring ya. Di bawah dengan miring. Berarti sama dengan di mana di sini? Di bawah dengan yang miringnya juga ya. Di sini juga di bawah BC banding AC. Nah, gitu ya. BC banding AC. Nah, kalau diisikan angkanya berarti sama. GC tadi F. F-nya berapa tadi? 2. Berarti 2 banding FC-nya berapa tadi? 2,5 ya. Berarti sini 2 banding 2,5, 2,4 banding 3, sama juga dengan 12 banding 15. Atau biasa disebut kalau misalnya sudutnya di sini ya. Sudutnya di sini berarti tadi di samping ini ya. Di samping sudutnya ya. Berarti BC banding AC. Berarti samping per miring. Oke. Nah, sisi di samping sudut. Nah, samping sudutnya ini per nih sisi miring segitiga. Nah, sisi miringnya mana ya, ini miring-miringnya ini ya, atau hipotenusanya. Jadi didapat nanti 0,8. 0,8 dibagi dari sini tadi 12 dibagi 15 atau 2,4 dibagi 3, 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. Nah, perbandingan yang seperti ini disebut dengan kosinus ya. Kalau tadi sinus, sekarang kosinus. Nah, sudut C ya, karena kita gunakan tadi yang C-nya, sudut C-nya alfa, berarti sudut C. Atau biasa ditulis seperti ini ya, cos alfa sama dengan 0,8. Jadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya sama ya perbandingan. Kalau tadi miring, sekarang FG banding GC ya. FG banding GC. FG banding GC tadi. GC. Oh, berarti tegaknya ya. Ini yang ini banding dengan yang GC, yang ini. GC. Nah, berarti 1,5 banding berapa tadi? F-nya 2 ya. 1,5 banding 2, ini juga 1,8 banding 2,4, 9 banding 12. Ini ya, 1,5 banding 2, 1,8 banding 2,4, 9 banding 12 dari sisi-sisi yang diketahui ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan yang kita ambil adalah alfanya adalah C, yang di C, maka ini kita ambil, oh berarti sisi tegaknya yang diambil tadi di sudutnya, berarti ini banding ini ya. Berarti depannya sudut per samping, berarti depan per samping. Oh, berarti sisi depan sudut per sisi samping sudut. Oh, didapat 0,75. Nah, ini yang depan per samping tadi, ini disebut dengan tangen ya. Tangen. Kalau misalnya sudutnya di sini nih, berarti misalnya tan alfa ditanya adalah sudutnya ini. Oh, sudutnya ini berapa kira-kira? Oh, berarti ada sisi ini diketahui, ini juga diketahui. Oh, berarti bisa pakai tan. Tan itu adalah depan per samping. Oh, gitu. Sisi yang di depan sudut per sisi yang di samping. Oh, gitu. Biasa itu dikenal dengan tan ya, tan sudut C, atau di tangen ya, atau disingkat dengan tan alfa. Oke. Lanjut yang berikutnya, yang keempat, kita ambil perbandingan semua ya. Kalau FC banding FG ya. FC banding FG. Nah, sekarang dibalik. FC banding FG. Tadi yang ada kan FG banding FC ya, ini FG banding FC ya. Nah, kalau kasusnya ini hanya dibalik. FC banding FG. Terbalik dengan yang pertama tadi ya. Nah, perbandingannya ya sama, cuman dia terbalik aja ya. Ini kan 2,5 banding 1,5 ya. Kebalik ini 1,5 banding 2,5. Kalau di kasus yang keempat terbalik, 2,5-nya di atas, 1,5-nya di bawah. Gitu juga untuk ini 1,8, ini 3. Di sini 3 per 1,8. Di sini 9 per 15. Di sini 15 per 9. Berarti dibalik ini.
Oh, berarti dia sisi di depan sudut per sisi miring. Berarti kalau untuk kasus 4, sisi miringnya di atas, sisi di depan sudutnya di bawah jadinya. Jadi sisi miring segitiga per sisi depan sudut. Nah, jadi kalau ini dibagi 15 dibagi 9 hasilnya 1,67 atau 3 dibagi dengan 1,8, 1,67 ya. Nah, perbandingan yang sisi miring segitiga dibagi dengan sisi depan sudut. Nah, ini dikenal dengan kosekan ya. Biasa ditulis perbandingan ini disebut juga kosekan ya. Pokoknya kalau dia sisi miring sudut ya, sisi miring segitiga dibanding dengan sisi di depan sudutnya karena sudutnya di sini, ini dikenal dengan kosekan. Nah, kosekan itu biasa ditulis kosek, berarti COSEC, alfa di sini ya, karena di sini sudutnya alfa. Kosekan alfa sama dengan 1,67 mengikuti ini ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau untuk yang kelima ya, perbandingannya. Sekarang perhatikan segitiganya ya. FC banding GC, FC banding FC banding FC banding GC. Nah, ini sama, hampir sama dengan yang tadi. FC banding GC berarti miring banding samping ya. Berarti FC. Nah, hanya sama dengan kasus yang kedua nih, hanya terbalik ya. Hanya terbalik. Kalau ini GC banding FC, kalau kasus yang kelima FC banding GC, terbalik. Ya. Berarti ini juga terbalik. Berarti DC-nya di atas, EC-nya di bawah. Nah, ini ya. Kemudian AC-nya di atas, BC-nya di bawah ya. Itu semua perbandingannya. Nah, berarti kita tinggal gantikan hasilnya. FC tadi berapa? 2,5. GC 2 ya. DC 3, EC 2,4, AC 15, BC 12. Nah, kalau ini kita bagi atau kita lihat dulu perbandingannya. Kalau sudutnya C ya, masih dipandang dari sudut C, maka perbandingannya hampir sama dengan kasus yang kedua, hanya terbalik. Berarti sisi miring segitiga per sisi di samping sudut. Sisi miring segitiga per sisi di samping sudut sama dengan 1,25. Nah, perbandingan ini disebut dengan sekan ya. Sekan sudut C karena kita pandang dari sudut C, dan ditulis biasa dengan SEC saja, disingkat dengan sek. Ini sekan alfa ya. Kenapa ditaruh alfa di sini? Karena sekali lagi ini sudutnya alfa ya. Kalau dia beta berarti beta juga ya. Kasusnya lain. Itu sama dengan 1,25. Oke, kemudian yang keenam. Nah, perhatikan yang keenam. Nah, kalau yang keenam ini hampir sama ya. Hampir sama, GC banding FG. GC mana GC? Gini, GC banding FC. Berarti GC banding FG ya. Sorry, maaf. GC banding FG. Berarti tegaknya sama. Hampir sama dengan kasus yang nomor 3 ya. Cuman dia terbalik. Kalau tadi yang nomor 3 adalah FG banding GC. Nah, sekarang yang keenam itu perbandingan yang keenamnya, sisi yang keenamnya dibalik, GC banding FC ya. Kalau perbandingan ini kalau sudah dia terbalik berarti lain ya. Hasilnya pasti lain ya. Berarti GC banding FG. Ini bersama GC banding FG, dibalik saja ya. Berarti EC banding DE, kemudian BC banding AB. Kita masukkan angkanya. Nah, berarti kita simpulkan dari sini. Oh, berarti dari kesimpulan perbandingan ini tadi ya, yang sebangun hasilnya pasti sama ya. Itu sisi di samping sudut. Nah, sisi di samping sudut karena sudutnya ini, sisi di samping sudutnya ini dibagi dengan sisi di depan sudut. Sisi di depan sudutnya mana? Ini sudutnya, depannya mana? Nah, ini pas depan. Nah, ini berarti AB. Oh, kita bahasakannya seperti itu ya. Nah, ini berarti sisi samping sudut dibagi dengan sisi depan sudut itu dikenal dengan kotangan ya, kotangan sudut C, atau biasa ditulis gini. COTAN, kotan ya, dibaca kotan. Kotan alfa ya, kotangen alfa. Kotangen alfa ya. Itu sama dengan ini 1,33. Oke, jadi di sini yang perlu kalian ingat yang tadi ya, perbandingannya. Nah, inilah perbandingan dalam segitiga yang kasusnya yang tadi seperti yang di kasus untuk seperti ini ya.
bagian perbandingan sisinya. Bagaimana perbandingan sisi-sisinya ya? Jadi seperti ini perbandingan sisi-sisinya ya, 0,6. Ini keseluruhannya. Jadi kalau misalnya ada 3, jadi banyaknya perbandingannya pasti ada 3 juga ya. 3 dikalikan 2 ya, karena ada 2 atau 3. Ada 6 ya, ada 6. Perbandingan sisinya pasti ada 6 karena ada 3. Kalau dibuatkan papan catur ya ada 6, dalamnya pasti ada 6 ya. Oke. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya di sini saya sudah buatkan ringkasannya ya. Di sini ringkasannya misalnya ada segitiga ABC, kemudian ada di sini theta ya. Ini ya. Gamma ya, ini simbol gamma ya. Simbol ya, ini simbol sudut, bisa alfa, bisa beta, bisa gamma ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ambil dari kesimpulan keseluruhan materinya tadi, dari perbandingan sudutnya, nah intinya di sini ya, kita gunakan trigonometrinya di sini ya, sudutnya di sini. Nah, sin tadi singkatan apa? Sinus ya. Sin tadi apa? Dari kita di sini adalah sisi di depan sudut per sisi miring segitiga, atau kalau misalnya tetanya di sini ya, berarti depan per miring ya, ini ya. Di sini supaya lebih mudah saya singkat depan per miring. Itu disebut dengan sin ya. Sin itu berarti depan per miring atau demi. Sin demi ya, kayak gitu. Supaya lebih mudah ya, supaya lebih mudah mengingat. Oh, sin alfa itu adalah sin adalah demi. Berarti kalau demi adalah depan per miring ya. Ini disingkat seperti ini supaya mudah. Ini depan samping miring. Berarti sin, mencari sin adalah rumusnya adalah demi depan per miring gitu ya. Kalau cos tadi apa? Kosek ya, singkatan dari kosek ya. Kosekan beda ya. Itu kosekan sendiri lagi. Ini cos ya. Kosinus ya. Kosinus disingkat cos gamma ya. Cos itu sini saya ambil simpulannya adalah samping per miring. Samping per miring, atau supaya lebih mudah, cos itu adalah sami atau samping miring, samping per miring ya. Kemudian tan. Nah, tan tadi yang ketiga ya. Tangen ya, singkatan dari tangen gamma itu. Tangen tadi apa? Depan sudut per samping, berarti desa ya. Ambil depan-depannya aja, desa. Berarti depan per samping. Nah, ini supaya lebih mudah, tan itu adalah desa gitu. Tan desa. Depan per samping ya. Sisi depan per sisi samping sudut ya. Kemudian yang keempat tadi apa? Kosekan ya. Kosekan itu nih. Kosekannya tadi sisi miring segitiga per sisi depan sudut ya. Sisi miring per sisi depan. Nah, ini kan perbandingan sudutnya hampir sama dengan kasus yang pertama ini tadi ya. Hanya dia terbalik. Nah, kalau yang pertama tadi apa? Sinus ya. Kalau yang pertama tadi kan sinus. Nih, kalau yang keempat kan hanya kebalikannya aja nih. FC banding FG. Ini kan FG banding FC. Hanya terbalik dia dengan yang pertama. Berarti dia kebalikannya dari sinus ya. Atau sepersin. Nah, dibalik. Kalau dia jadi sepersin kan terbalik nih ya. Oh, kebalikan dari sinus. Berarti kebalikannya apa? Tadi kalau sinus berarti depan per miring. Berarti kalau kosekan miring per depan gitu. Berarti kalau kosekan berarti mide. Kalau misalnya kalian gunakan singkat ini mide, berarti dibalik ya. Miring per depan gitu. Kemudian sekan ya. Sekan ini kasus yang kelima tadi ya. Ini sekannya. Oke, jadi sekan tadi kebalikannya hampir sama ya, kasusnya tadi sudah hampir ada semua di sini. Dia kebalikan yang poin nomor 2. Nah, yang nomor 2 tadi apa? Cos ya. Berarti kalau sekan berarti seper cos atau kebalikannya dari cos gitu. Berarti kalau cos tadi apa? Sami, samping per miring. Berarti kalau sekan miring per samping gitu, kebalikannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kotangen atau disingkat kotan gamma ya. Kalau kotan tadi kan kebalikannya poin yang ketiga ya. Kebalikannya tangen. Nah, nih. Sudut-sudutnya GC banding FG. Kalau di sini FG banding GC. Terbalik ya. Ini lihat.
DE banding EC. Kalau di sini EC banding DE. Hanya dibalik nih, kebalik. Oh, berarti di sini, berarti dia kalau kotangen itu kebalikannya dari tan atau sepertan gitu, sepertan gamma. Nah, berarti kebalikannya dari tan. Kalau tan tadi apa nih? Desa ya. Kalau tan tadi desa, berarti kalau kotangen itu sade gitu. Samping per depan. Nah, ini konsep ini kalian harus pahami ya, harus kalian ingat ya, karena ini akan digunakan dalam materi selanjutnya ya. Ada materi selanjutnya. Kalau kalian tidak pahami konsep ini, nah kalian akan kebingungan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan tentang trigonometri ya. Oke, baik. Itulah tadi perbandingan sisi-sisinya ya. Kalau dipandang dari materi trigonometri ya. Kalau dimasukkan dalam trigonometri ya seperti ini. Jadi sin itu adalah demi, supaya lebih mudah kalian ingat ya. Saya lebih menggunakan kata-kata yang lebih mudah diingat ya. Kayak gini. Sin, demi, depan per miring. Cos, sami, samping per miring. Tan, desa, depan per samping. Kosekan, berarti kebalikannya sin. Berarti ke sin tadi kan demi, berarti mide gitu. Kalau sekan tadi kebalikannya kos. Kos tadi apa? Sami. Berarti kalau sekan misa gitu. Kalau kotangen itu kebalikannya tan. Kalau tan tadi adalah desa, berarti kalau kotangen sade gitu ya. Untuk mudah kalian ingat. Jadi gunakan seperti ini. Boleh kalian gunakan pemisalan yang lain ya. Untuk mempermudah kalian dalam memahami konsep perbandingan sisi-sisi trigonometri ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk lebih memahami konsep dasar dari trigonometri, coba kalian selesaikan masalah yang ini ya. Yang selanjutnya untuk lebih memperlancar konsep dasar trigonometri. Nah, kasusnya seperti ini ya. Dalam sebuah taman kota terdapat sebuah pohon yang ketika pagi hari membentuk bayangan dengan panjang 160 cm. Di depan pohon tersebut berdiri sebuah tongkat dengan tingginya 1 meter yang membentuk bayangan dengan panjangnya 80 cm. Tentukan tinggi pohon di taman tersebut. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut, pahamilah beberapa pertanyaan berikut. Nah, coba kalian buat seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, poinnya sama ya, ada 4 poin yang di sini ditanyakan, sama seperti kasus yang saya jelaskan tadi. Ya, di sini poin yang pertama, dapatkah masalah tersebut digambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku? Menurut kalian gimana? Bisa enggak digambarkan dalam segitiga siku-siku ya? Kemudian yang kedua, dapatkah konsep kesebangunan pada segitiga diterapkan pada masalah tersebut? Nah, coba. Bisa enggak diterapkan? Kemudian yang ketiga, dengan teorema Pythagoras, tentukan sisi yang belum diketahui. Nah, sisi yang belum diketahui ya. Berarti sisi-sisi yang belum diketahui. Kalian pisah nanti segitiganya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana perbandingan sisi-sisinya? Perbandingan sisi-sisi segitiga tadi. Menggunakan sin, cos, tan, ya, kosekan, sekan dengan kotangen ya, ada 6 ya. Oke, baik, sampai situ dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Oke, terus semangat belajar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.